yang mana oleh Allah pada hari ini masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, baik itu nikmat iman, Islam dan kesehatan. Walaupun sebahagian kita manusia yang tidak mensyukuri nikmat kesehatan, namun Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah hanya mengatakan bahwa jika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan jika kita kufur maka ingatlah azab Allah sangat pedih. Ini kata Allah. Allah hanya memberikan kepada kita informasi yang bahagia dan yang tidak bahagia. Kita manusia ini hanya tinggal memilih saja apakah kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Kita pilih jalan yang Allah cintai lebih baik. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamnya, dari alam gelap gulita ke alam yang penuh terang benderang seperti sekarang ini. Kemudian kepada al dan sahabat beliau, mereka semua ini selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah. Mereka hanya mengharap ridha Allah. Kemudian pada ulama-ulama yang muktabar sekalian, kata-kata takdiman wa ikraman saya kepada guru semua, teman-teman, abang-abang dan hadirin yang sedang salat Jumat yang berbahagia. Seperti biasanya sebelum khatib membaca rukun khutbah, khatib biasanya mengajak ataupun mengingat kembali tentang pelajaran-pelajaran agama ataupun mau'izah hasanah ataupun sebagai nasihat-nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama ini dia itu bernasihat-nasihat. Hari ini kita mendengar nasihat teman, besok teman akan nasihat kita. Karena alam mutaghayyirun, alam ini berubah-ubah. Tidak ada yang kekal. Al-alam mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis. Alam ini berubah-ubah. Setiap yang berubah itulah fana, binasa. Oleh karena itu, seperti biasanya kita akan mencoba mengurai kembali ataupun mengingat kembali tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Yang maknanya wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling an zikri, dari zikri, mengingatku, ataupun zikri ini bisa ditafsirkan Al-Quran. Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, berpaling maknanya bisa kita tafsirkan tidak kita lakukan apa yang Allah perintahkan. Kita tahu ini haram,
ini tidak boleh. Tapi kita tetap masih keras kepala. Katanya mandang batat, menganggap kita lebih benar, menganggap kita lebih hebat, sehingga kita lawan, kita membantah firman Allah. Hal itu tak pernah kita rasakan. Kita tak pernah rasakan bahawa kita melawan Allah. Kita tak jujur pada diri kita sendiri. Kita anggap kita benar. Wa man a'rada an dzikri, siapa saja yang berpaling an dzikri dari firman Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Fa inna, maka sesungguhnya baginya itu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kata Allah. Maka orang-orang yang berpaling akan dengan Allah ataupun akan Al-Quran, maka Allah berikan kehidupan yang sempit. Makna ma'isyah dhanka ini masih umum, bisa kita tafsirkan harta kita banyak, namun hati kita sempit. Sempit hati. Dunia luas tapi sempit, terasa sempit. Rumah mewah tapi terasa sempit, tidak nyaman. Ini siapa salah? Bukan salah Allah, tapi kitalah yang salah. Mengapa? Karena Allah telah mengatakan, siapa saja yang berpaling daripada zikri Al-Quran, maka akan Allah berikan kehidupan yang sempit. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa nahsyuruhu, dan kami akan bangkitkan dia itu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat secara buta, kata Allah. Manusia-manusia yang melawan Allah, manusia-manusia yang menentang Allah. Apakah kita, saudara kita, adik kita, siapa saja yang menentang Allah, dia itu Allah nahsyuruhu, Allah bangkitkan nantinya secara a'ma, buta. Oleh karena itu, supaya kita jangan buta, maka mari sama-sama kita merubah sikap-sikap bila kita termasuk orang yang berpaling daripada Al-Quran. Bila kita orang yang tidak teguh tentang Allah, mari kita bertobat agar kita tidak termasuk orang yang Allah bangkitkan secara buta. Sehingga kata manusia, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Sehingga manusia nanti pada hari itu mengatakan, ya Rabbi, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau bangkitkan kami ini secara buta? Wa qad kuntu basira. Mengapa engkau bangkitkan kami buta? Padahal kami ini ketika dunia ini tidak buta, dapat melihat. Ini kata manusia nanti. Apa kata Allah? Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Allah mengatakan, ataska ayatuna, kami telah memberikan kepadamu ayatuna, ayat-ayat Al-Quran, hujjah-hujjah, hadis-hadis, fanasitaha, tapi engkau melupakannya, kata Allah. Wahai hambaku, kata Allah, betul kamu ini orangnya tidak buta, kamu mata terang kamu ketika dunia. Tetapi ketika kami berikan, kami hadirkan, kami tafsirkan kepadamu ayat kami, tapi engkau melupakannya. Kamu anggap itu hal sepele, hal gampang, sehingga engkau lupakannya. Fanasitaha, kau lupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, demikian juga kami lupakan akan engkau pada hari ini, kata Allah. Sebagaimana kita lupa Allah pada hari ini, maka Allah akan lupakan kita juga pada hari kiamat nanti. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang berbahagia.
Lalu kata Allah, wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah najzi man asrafa. Najzi man asrafa, balasan man asrafa bagi orang-orang yang asrafa, yang melampaui batas, yang melawan Allah. Wa lam yu'min bi ayatihi, dan dia juga tidak beriman dengan ayat kami, kata Allah. Inilah balasan-balasan bagi orang-orang yang melawan Allah dan dia tidak beriman dengan apa yang Allah turunkan. Kita beriman tapi kita tidak mau lakukan, sama juga. Padahal seandainya hamba ini patuh dan taat, Allah pasti membalas akan kebaikannya. Kata Rasulullah, man ahabba liqa'allahi ahabballaha liqa'ahu. Man ahabba liqa'allahi, siapa saja yang suka akan berjumpa dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah akan suka untuk menjumpai dia, kata Allah. Ini hadis qudsi kata Allah. Man ahabba, siapa saja hamba Allah ini yang cinta dia untuk berjumpa dengan Allah, maka ahabballahu liqa'ahu, Allah juga cinta untuk jumpa dia. Tapi sebaliknya, wa man karaha liqa'allahi karahallahu liqa'ahu, siapa saja yang akan benci akan jumpa dengan Allah, Allah juga benci akan jumpa dengan dia. Ini kata Allah dalam hadis. Kita tinggal pilih, apakah kita suka untuk jumpa dengan Allah ataupun kita benci akan jumpa dengan Allah. Ini ada pada diri kita semua. Walaupun kata lisan kita suka dengan akan suka jumpa Allah, tapi af'al kita, amal kita ini tidak suka dengan Allah. Apa buktinya? Kita bantah, kita tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kita biarkan maksiat-maksiat. Ini termasuk orang yang benci. Tapi kalau kita orang yang suka untuk Allah, kita akan lakukan apa yang Allah perintahkan. Seperti kita akan suka apa yang disukai oleh orang tua kita, kita pasti akan lakukannya. Tapi kalau kita akan benci yang orang tua benci, pasti orang tua akan benci kita. Ini pilihan pada manusia. Dan Allah juga pernah berfirman dalam Al-Qur'an, man ana ma'adhani abdihi wa ana ma'u binadkuni. Ana ma'adhani abdihi, saya ini seperti sangkaan hambaku, kata Allah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi, kata Allah. Seandainya hamba ini zakarani fi nafsi, mengingatku pada dirinya, zakartu fi nafsi, aku ingat akan dia, kata Allah. Wa in zakarani fi malai zakartu fi ma'i khairi, kata Allah. Seandainya hamba ini mengingatku, berzikir padaku pada khalayak ramai, ketika duduk-duduk dia zikir di hatinya kepada Allah, bukan hanya bicara-bicara saja, tapi dia ingat Allah. Ketika ngopi-ngopi dia ingat Allah, bukan canda-canda saja, tapi dia tak ingat Allah. Maka zakatu fi ma'i khairi, kata Allah, aku akan ingat dia pada yang banyak-banyak orang lain. Yakni Allah sebutkan kita pada malaikat-malaikatnya. Inilah balasan Allah Ta'ala. Wa in takaraba ilayya shibran, kata Allah, apabila hambaku takaraba ilayya shibran, mendekatkan dirinya padaku sejengkal, takarabtu minhu zira'an, maka aku akan dekatkan diriku padanya sejauh sehasta. Sejengkal kita dekat Allah, Allah lebih lagi pada kita. Wa in takaraba ilayya zira'an takarabtu minhu ba'a, seandainya hambaku ini mendekatkan diri padaku sejauh sehasta, maka takarabtu minhu ba'a, lebih sahta lagi ke Allah, sejepat. Wa in atani yamshi ataituhu harwatan, seandainya hamba ini
atani mendatang akan aku secara jalan, ataituhu harwatan Allah, maka aku akan datangnya secara badani. Ini perbandingan yang mana balasan Allah berikan kepada kita semua ini sangat-sangat lebih. Tapi alangkah sangat sayangnya kita ini mengingat Allah ketika susah. Kapan kita ingat Allah? Ketika susah, ketika gelisah, ketika musibah. Tapi ketika senang kita lupa Allah. Ketika kita gembira kita lupa Allah. Apakah ini termasuk orang-orang beriman? Itu ada pada kita semua. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat berbahagia. Mungkin ini saja khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, kesilapan, saya mohon maaf. Sekarang kita akan memasuki rukun al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Barakallah.